Haleluya. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat pagi yang Tuhan berkati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya pimpin acara doa pagi ini dari awal sampai selesai, biar kami dapat mengerti firman Tuhan, kami makin mengasihi firman Tuhan, kami diberkati, dan kami dapat alami persekutuan yang indah bersama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini saya ambil dari surat Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 23. Surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus. Dia alamatkan kepada para pendatang di daerah Asia Kecil, yaitu mereka yang telah bertobat ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus pada hari Pantekosta. Mereka ini disebut juga para pendatang atau para perantau. Dan Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka yang telah menerima Injil berarti mereka telah memperoleh panggilan yang mulia dan warisan sorgawi dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam pasal yang pertama ayat 22 dan 23, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya ulangi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini adalah satu hal yang penting yang Petrus ingatkan kepada para pendatang, supaya mereka bersungguh-sungguh saling mengasihi. Mengasihi dengan segenap hatimu. Lanjutnya Petrus katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dikatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, mengasihi juga ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dicatat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus sendiri yang katakan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Satu perintah yang Yesus ajarkan, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kamu, kamu juga pun harus saling mengasihi. Haleluya. Kita mengasihi supaya orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23,
dikatakan sana juga, dan inilah perintahnya, perintah Tuhan Yesus, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 24, dan barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara, sangat perlu supaya kita saling mengasihi, bukan hanya kasih di mulut, bukan hanya perkataan, tetapi mengasihi di dalam perbuatan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Haleluya. Kita perlu roh taat, yaitu taat kepada perintah Tuhan, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu saling mengasihi. Firman Allah mengingatkan bahwa hari-hari yang terakhir, kasih akan menjadi tawar, kasih akan menjadi dingin. Orang akan mengasihi dirinya sendiri, bahkan karena kasih telah menjadi dingin, maka yang menonjol di hari-hari yang terakhir bukan lagi kasih, tetapi benci. Kebencian terdapat di mana-mana. Pertikaian terjadi di mana-mana. Permusuhan, perselisihan. Orang akan saling membunuh dan saling membinasakan. Saudara, itu yang terjadi, yang kita lihat sekarang ini. Peperangan terjadi di mana-mana. Dan kalau terjadi peperangan, di mana-mana ada penderitaan, ada kemiskinan, ada kesusahan, banyak air mata. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita yang telah menerima Injil, kita harus hidup sebagai anak-anak terang, yaitu saling mengasihi, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Alkitab menasehati untuk hidup di dalam kasih, dicatat dalam Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Rupanya ada orang yang mengasihi tetapi kasihnya hanya pura-pura. Orang-orang yang mengasihi pura-pura itu orang-orang munafik, orang-orang Kristen yang hanya mengasihi di mulut tapi lain di hati. Saudara, dan ini yang kita harus hindari. Kasih itu jangan pura-pura. Kita sudah belajar dari firman Tuhan tadi, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, saudara. Selanjutnya dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam hal memberi hormat. Awal dari kasih dimulai ketika kita saling mendahului dalam memberi hormat. Seorang yang lebih dulu memberi hormat, itu tandanya
Dia seorang yang rendah hati. Dia seorang yang hatinya ada kasih. Seorang yang hatinya ada benci. Dia tidak akan memberi hormat kepada orang lain. Dia akan membuang muka ketika berjumpa dengan orang lain. Tetapi seorang yang ada kasih, seorang yang suka memberi hormat lebih dulu, itu tandanya dia mempunyai kasih. Setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus mengasihi sesama saudara seiman. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 dan ke-10, saudara, dengan kasih yang sungguh-sungguh penuh kemurahan dan kelembutan, kita harus memperhatikan kesejahteraan, kita harus memperhatikan kebutuhan saudara-saudara kita yang lain, kita harus juga memperhatikan keadaan rohani saudara-saudara kita yang seiman, serta ikut merasa simpati dan menolong mereka yang dalam kesusahan dan memiliki persoalan. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai dengan sungguh-sungguh, suka memperhatikan, suka menolong, suka membantu, memberikan rasa simpati kepada mereka yang susah, mereka yang dalam kebutuhan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Itu yang dicatat oleh firman Allah, yang diingatkan kepada kita. Saudara, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 dan 10 tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap sesama saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Puji Tuhan, makin bersungguh-sungguh. Ayat 23 katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Petrus menuliskan dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Seorang yang sudah dilahirkan kembali, dalam orang itu ada kasih, dalam orang itu ada ketaatan. Dia akan mengasihi sesama saudaranya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Bukan dengan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang murni, kasih dengan segenap hati. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara supaya kita bisa terapkan firman Allah dalam kehidupan kita, yaitu hidup dalam kasih. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, mengucap syukur firman yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, supaya kami saling mengasihi dengan segenap hati, mengasihi sesama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu, semua mereka yang mengikuti acara doa pagi hari ini. Berkati mereka yang susah, hiburkan mereka yang susah, sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang menderita. Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih,
memberkati rumah tangga, memberkati keluarga, anak-anak sekolah. Tuhan berkati. Terima kasih dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.